Perkenalkan nama saya Putri Lestari, mahasiswi Universitas Sabar Asia dengan NIM 2503010208891. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, kelas AK606, dosen Arni Karina. Soal 1, terkait Intercorporate Acquisition and Investment. Ini adalah soalnya PT JK Purchase Net Asset from PT AIS dengan seluruh keterangannya diminta untuk prepare the journal entries made by PT Jaya Makmur atau PT JK to record the business combination. Untuk jawaban soal tersebut, langkah pertama kita harus menghitung nilai wajar aset neto. Total asetnya berdasarkan keterangan di atas adalah 1.595 juta, sedangkan total liabilitasnya adalah 275 juta. Total aset neto pada nilai wajar adalah total aset dikurang total liabilitas. Jadi 1.595 juta dikurang 275 juta, yaitu total aset neto pada nilai wajar adalah 1.320 juta. Langkah berikutnya yaitu menghitung harga perolehan akuisisi. Harga yang dibayar PT JK untuk melakukan akuisisi PT AIS adalah kas sebesar 600 juta dan saham sebanyak 50 lembar dengan harga 10.000 at par value dan 20.000 at market value. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dengan kas 600 juta, terus sahamnya, saham yang terbitkan yaitu 50.000 lembar saham dikali at par value senilai 500 juta dan additional paid-in capital yaitu market value dikurang par value atau yang dikenal dengan AGI saham yaitu 50.000 lembar dikali at market value dikurang at par value yaitu 50.000 dikali 10.000. Jadinya 500 juta. Total harga akuisisi adalah kas ditambah modal saham ditambah agio saham yaitu 600 juta ditambah 500 juta ditambah 500 juta yaitu sebesar 1,6 miliar. Jadi total harga perolehan akuisisi yang dilakukan oleh PT JK terhadap PT AIS adalah sebesar 1.500.000.000. Langkah ketiga yaitu menghitung goodwill. Goodwill adalah total harga perolehan dikurang total aset neto nilai wajar. Jadi 1,6 miliar dikurang 1,320 juta. Jadi 280 juta. Total goodwill atas hasil di atas adalah 280 juta rupiah. Langkah berikutnya yaitu jurnal akuisisi. PT JK mencatat jurnal investasi dan akuisisi aset dan liabilitas yang dilakukan atas PT AIS. Berikut adalah jurnalnya. Pada tanggal 28 Desember 2021, PT JK mencatat cash sebesar 60 juta dan net receivable sebesar 140 juta, inventory sebesar 275 juta, land sebesar 100 juta, building sebesar 600 juta, equipment sebesar 350 juta, patent sebesar 70 juta, goodwill sebesar 280 juta seperti yang sudah kita hitung di atas, terhadap account payable sebesar 80 juta, notes payable sebesar 135 juta, other liabilities sebesar 60 juta, cash sebesar 600 juta, share capital sebesar 500 juta, dan additional paid-in capital sebesar 500 juta. Selanjutnya mencatat jurnal biaya tambahan akuisisi dan penerbitan saham. Pada tanggal 8 Desember, kita mencatat acquisition expense dan additional paid-in capital terhadap cash. Acquisition expense sebesar 8 juta, additional paid-in capital sebesar 5 juta, lalu cashnya sebesar 13 juta. Catatan, biaya penerbitan saham sebesar 5 juta dilakukan debit langsung pada akun agio saham atau additional paid-in capital. Agio saham adalah selisih lebih antara harga jual saham market value dengan nilai nominal per value saham tersebut. Jadi saldo bersih dari agio saham atas penerbitan saham di atas adalah sebesar 495 juta. Soal kedua yaitu consolidation of fully on 1st January, PT Merapi acquired 100% of PT Tubagus. Berikut adalah penjelasannya. Diminta untuk yang pertama, prepare journal entries in regards to PT Merapi investment on PT Tubagus for the year 20x1 using the equity method and cost method. Selanjutnya nomor 2, prepare elimination and reconciliation entries for the consolidated financial statement using the equity method. Untuk jawaban yang pertama, jurnal investasi PT Merapi
atas PT Bagus. Yang pertama menggunakan equity method atau metode ekuitas. Dalam metode ini, seluruh pencatatan mencerminkan perubahan proporsional atas investasi yang dilakukan. Investasi diakui sebesar biaya perolehan. Investor mencatat bagian atas laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan. Investor juga mencatat dividen yang dibagikan sebagai pengurang nilai investasi. Jurnal Jurnal Investasi Awal PT Merapi mencatat investasi sebesar harga perolehan pada 1 Januari 20 x 1. PT Merapi mencatat investment in PT Tubagus sebesar 450.000 dolar terhadap cash 450.000. Selanjutnya, jurnal saat PT Tubagus menghasilkan laba. Laba dihitung dari sales dikurang COGS dikurang expenses. Jadi sama dengan 315.000 dikurang 100.000, dikurang 40.000, dan dikurang 17.000, sama dengan 158.000. Dalam metode ekuitas, investor mengakui bagian laba anak sebagai nilai tambah investasi. Karena PT Merapi memiliki bagian 100%, maka laba diakui seluruhnya. Jurnal pencatatannya pada 31 Desember 20 x 1, PT Merapi mencatat investment in PT Tubagus sebesar 128.000 terhadap income from PT Tubagus sebesar 128.000. Jurnal selanjutnya itu jurnal menerima dividen dari PT Tubagus. Pada metode ekuitas, dividen bukan merupakan pendapatan, tetapi dianggap sebagai nilai pengembalian investasi, sehingga mengurangi nilai investasi. Jurnal pencatatannya pada 31 Desember 2000 x 1, cash sebesar 5.000 terhadap investment di PT Tubagus sebesar 5.000. Jadi nilai akhir investasi adalah nilai investasi awal ditambah laba dikurang dividen, yaitu 450.000 ditambah 158.000 dikurang 5.000, jadi sebesar 603.000. Nilai investasi akhir PT Merapi terhadap PT Bagus tahun 20 s 1 menggunakan metode ekuitas adalah sebesar 603.000 dolar. Selanjutnya menggunakan cost method. Dalam metode ini, investasi dicatat berdasarkan harga perolehan tanpa penyesuaian nilai berdasarkan kinerja perusahaan yang dilakukan investasi. Dividen yang diterima oleh investor diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Yang pertama, jurnal investasi awal. PT Merapi mencatat investasi sebesar harga perolehan. Pada 1 Januari 2000 x 1, mencatat investment in PT Tubagus sebesar 450.000 terhadap cash 450.000. Selanjutnya, jurnal menerima dividen dari PT Tubagus. Pada metode biaya, dividen diakui sebagai pendapatan langsung. Jadi pada tanggal 31 Desember 20 x 1 mencatat cash sebesar 5.000 terhadap dividen sebesar 5.000. Pada metode biaya, tidak ada pengakuan bagian dari laba perusahaan yang diinvestasikan. Metode ini tidak mencerminkan kinerja investi karena nilai investasi tetap sebesar biaya perolehan. Jadi nilai investasi PT Merapi terhadap PT Tubagus tahun 20 x 1 menggunakan metode biaya adalah sebesar 450.000 dolar. Nomor 2. Eliminasi dan rekonsiliasi di dalam laporan konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, perusahaan induk dan perusahaan anak diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, akun investasi pada entitas anak harus dieliminasi. Yang pertama, eliminasi investasi terhadap ekuitas anak dengan modal saham sebesar 270.000 dan laba ditahan sebesar 250.000, maka ekuitas Perindo Bagus adalah sebesar 520.000, yaitu modal saham ditambah laba ditahan. Selanjutnya, melakukan jurnal eliminasi investasi, yaitu common stock PT Tubagus sebesar 270.000 dan retained earnings PT Tubagus sebesar 250.000 terhadap investment in PT Tubagus sebesar 520.000. Lalu, eliminasi pendapatan dari anak. Pendapatan dari laba PT Tubagus sebesar 158.000 harus dieliminasi karena merupakan transaksi internal. Jurnal eliminasi pendapatan dari anak, income from PT Tubagus to investment in PT Tubagus sebesar 158.000. Selanjutnya, eliminasi dividen. Dividen dianggap sebagai transfer internal dalam grup. Jurnalnya adalah investment in PT Tubagus terhadap dividen sebesar 5.000. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses untuk memastikan bahwa akun investment in subsidiary milik induk sama dengan bagian ekuitas anak. Namun, dalam laporan konsolidasi, akun investasi harus dihapus atau dieliminasi dan diganti dengan aset dan liabilitas anak secara langsung. Nilai investasi akhir adalah sebesar 603.000, ekuitas PT Tubagus sebesar 510.000, dan pendapatan dikurang dividen sebesar 153.000. Jadi, nilai investasi sebesar 603.000, dikurang ekuitas PT Tubagus sebesar 520.000, dan dikurang pendapatan dividen sebesar 150.000, hasil investasi sebesar 0, hilang di laporan konsolidasi.
Selanjutnya soal studi kasus. Kasus merger Bank Mandiri. Pemerintah Indonesia mendirikan Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturasi perbankan nasional. Pada Juli 1999 dilakukan penggabungan usaha 4 bank pemerintah ke Bank Mandiri. Keempat bank tersebut adalah Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Bentuk penggabungan atas entitas di atas disebut statutory merger, di mana satu entitas baru, yaitu Bank Mandiri, mengambil alih seluruh aset dan kewajiban bank-bank tersebut. Dalam kondisi ini, tidak tercipta hubungan induk anak perusahaan, melainkan terbentuk satu entitas baru yang menggantikan seluruh entitas lama. Perlakuan akuntansi atas biaya-biaya terkait dengan akuisisi di atas. Dalam proses pembentukan Bank Mandiri, terdapat mekanisme penerbitan saham oleh pemerintah. Apabila suatu entitas menerbitkan saham atau surat berharga sebagai alat pembayaran dalam akuisisi, maka transaksi tersebut harus dicatat sebesar nilai wajar atau per value saham pada tanggal penerbitan. Selisih antara nilai nominal saham dan nilai wajarnya akan dicatat sebagai agio saham atau additional paid-in capital. Adapun biaya langsung yang terkait dengan penerbitan saham seperti biaya emisi akan mengurangi agio saham, karena biaya tersebut berkaitan langsung dengan transaksi ekuitas. Dalam proses penggabungan usaha, perusahaan biasanya menggunakan biaya seperti biaya konsultan, audit, hukum, dan penilaian. Berdasarkan PSAK 22, biaya-biaya tersebut tidak boleh diakui sebagai bagian dari nilai investasi karena tidak memenuhi kriteria sebagai aset yang memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Biaya tersebut harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan. Hal ini mencerminkan prinsip konservatisme dan akuntansi berbasis keuntungan realisasi. Selanjutnya, perlakuan atas goodwill pada laporan keuangan Bank Mandiri. Dalam setiap penggabungan usaha, satu komponen penting adalah pengakuan goodwill. Goodwill timbul apabila harga perolehan yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan akuisisi, seperti kas, saham, dan lain-lain lebih besar daripada nilai wajar aset neto yang diperoleh. Secara matematis, goodwill dihitung sebagai selisih antara imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi. Pada kasus Bank Mandiri, kondisi ekonomi pada saat itu menunjukkan bahwa nilai pasar dari bank-bank yang digabungkan cenderung lebih rendah akibat krisis yang terjadi, sehingga memungkinkan terjadinya negatif goodwill. Dalam kondisi ini, sisi negatif tidak diakui sebagai aset, melainkan diakui sebagai keuntungan pada laporan laba rugi. Apabila goodwill positif, maka dalam laporan keuangan goodwill disajikan dalam kelompok aset tidak berwujud. Berbeda dengan aset tetap, goodwill tidak diamortisasi, tetapi harus dilakukan uji penurunan atau impairment test secara berkala. Goodwill menggambarkan nilai lebih dari suatu entitas yang diakuisisi, seperti reputasi, merek, potensi keuangan di masa depan. Selanjutnya, metode akuntansi yang digunakan. Kelas Bank Mandiri adalah penggabungan usaha yang menyebabkan satu entitas memiliki kendali penuh atas entitas lainnya. Oleh karena itu, metode akuntansi seperti metode biaya atau metode ekuitas tidak digunakan. Sasiat di atas menggunakan metode akuisisi atau acquisition method, yaitu metode pencatatan penggabungan usaha. Metode ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan identifikasi entitas yang melakukan akuisisi, mengukur seluruh aset dan kewajiban diperoleh berdasarkan nilai wajar, mengakui goodwill sebagai bagian dari akuisisi yang dilakukan, dan menyusun laporan ekonomi sebagai satu entitas tunggal. Metode ini menekankan bahwa setelah penggabungan, entitas yang terbentuk harus diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga seluruh transaksi internal antar entitas tidak lagi relevan. Yang di bank yang memiliki pengaruh signifikan dalam teori akuntansi, pengaruh signifikan biasanya terjadi ketika suatu perusahaan memiliki kepemilikan sebesar 20% hingga 50% atas entitas lain, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional tanpa memiliki kendali penuh. Ini adalah kondisi di mana digunakan metode ekuitas. Namun, pada kasus Bank Mandiri tidak terdapat konsep pengaruh signifikan karena merupakan penggabungan beberapa entitas menjadi satu entitas yang memiliki kendali penuh terhadap seluruh aset dan kewajiban beberapa bank yang diakuisisi. Artinya, semua entitas lama tidak lagi berdiri secara independen. Secara independen, dengan kata lain, seluruh bank yang digabungkan tidak dianggap sebagai entitas dengan pengaruh signifikan, melainkan seluruhnya menjadi bagian dari satu entitas baru, yaitu Bank Mandiri. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Bank Mandiri merupakan contoh penggabungan usaha dalam bentuk merger penuh, dengan penerapan metode akuisisi. Biaya akuisisi diakui sebagai beban, sementara transaksi penerbitan saham mencatat berdasarkan nilai wajar dengan agio saham sebagai selisih. Apabila muncul goodwill, maka goodwill disajikan sebagai aset tidak berwujud dan diuji penurunan nilai untuk setiap periode. Metode akuntansi yang digunakan bukan metode biaya maupun metode ekuitas, melainkan metode akuisisi karena adanya pengendalian penuh oleh satu entitas, sehingga pengaruh konsep signifikan tidak lagi relevan dalam posisi ini. Terima kasih, sekian penjelasan jawaban dari saya.